Sementara itu, udara malam di luar sanggar itu sudah menjadi begitu dingin membeku. Mungkin karena letak padepokan itu memang berada di lereng Gunung Galunggung di sebuah dataran tinggi yang cukup dingin. "Mari kita keluar dari sanggar ini," berkata Prabu Guru Darmasiksa, mengajak kedua anak muda itu mengikuti dirinya. Terlihat 3 orang lelaki keluar dari sanggar dan berjalan ke arah regol pintu gerbang padepokan. "Kami mau cari angin," berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada 2 orang cantrik yang malam itu telah mendapat tugas ronda di depan regol pintu gerbang padepokan. Ternyata Prabu Guru Darmasiksa telah mengajak Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara ke sebuah danau besar tidak jauh dari padepokannya. "Turunlah kalian dan berenamlah kalian di danau ini," berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara. Mendengar perintah Prabu Guru Darmasiksa itu, terlihat kedua anak muda itu sudah langsung turun ke tepian danau yang belum begitu dalam, hanya sebatas leher mereka. Sudah dapat dibayangkan berapa dinginnya air danau di waktu malam itu. "Kutinggalkan kalian hingga besok pagi," berkata Prabu Guru Darmasiksa sambil tersenyum dan berbalik badan meninggalkan tepian danau. Bintang malam terlihat bertaburan memenuhi langit gelap di atas danau sepi. Sebenarnya, sebagai 2 orang anak muda yang telah mahir menguasai tenaga sejati diri, dapat saja mereka mengurangi rasa dingin yang membeku itu dengan mengalirkan hawa panas melindungi diri mereka. Tapi semua itu tidak mereka lakukan karena mereka harus mulai melakukannya agar dapat merasakan dan mengenal rasa dingin yang kuat dari air danau itu di waktu malam. "Seperti inilah para leluhur kami melatih ajian Muncang Kuning. Pahatlah rasa dingin itu di dalam sanubari kalian paling dalam," berkata suara Prabu Guru Darmasiksa bergema dari berbagai arah penjuru angin. Entah dari mana asal suara itu, karena Prabu Guru Darmasiksa memang sudah tidak ada lagi terlihat di sekitar danau itu. Semilir angin dingin menembus menggoyangkan bunga teratai putih yang sedang mekar berkembang. Sekali-kali terdengar suara anak katak yang tengah meronta dari cengkraman mulut seekor ular air, atau suara burung hantu yang sayup menghilang menjauh pergi mencari mangsa binatang kecil yang malam itu bernasib malang menjadi santapan malamnya. Malam pun terus berlalu di atas danau itu. Terlihat Pangeran Jayanegara dan Gajah Mada telah menggigil kedinginan. Namun ketahanan hati mereka berdua telah dapat melawan semua rasa dingin yang begitu mencekik hampir seluruh tubuh mereka yang telah terendam terbatas leher dan kepala mereka. Malam pun terus berlalu di atas danau yang sepi itu. Semakin malam mendekati pagi, rasa dingin semakin menjadi-jadi menjalari seluruh kulit dan tulang kedua anak muda itu. Namun mereka tetap tidak bergerak sejengkal pun naik ke atas danau itu. Dan malam pun perlahan berlalu. Terlihat warna langit telah mulai berubah. Ada segaris warna merah memanjang berujung tebal di tepi pertemuan bibir bumi dari ujung lengkung langit. Perlahan matahari muncul di barat bumi, menyinari alam dan jagat raya, menerangi warna air danau yang terlihat semakin hijau bening. Entah dari mana, tiba-tiba saja Prabu Guru Darmasiksa sudah muncul di tepian danau. "Naiklah ke darat, kalian telah menuntaskan sebuah laku," berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara. Mendengar perintah dari Prabu Guru Darmasiksa, terlihat kedua anak muda itu langsung naik ke darat. "Marilah kita kembali ke padepokan. Kalian harus beristirahat dan berganti pakaian," berkata Prabu Guru Darmasiksa sambil tersenyum melihat pakaian kedua anak muda itu benar-benar basah kuyup. Terlihat mereka bertiga telah berjalan ke arah padepokan. Ketika mereka sampai di padepokan, Prabu Guru Darmasiksa telah berpesan untuk menunggu mereka bersih-bersih diri dan berganti pakaian di pendopo padepokan.
Tidak lama berselang, Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara sudah kembali ke pendopo. "Beristirahatlah kalian, makanan dan minuman hangat sudah kami sediakan untuk kalian," berkata Prabu Gudarma Siksa, mempersilahkan Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara sudah mengisi perut mereka dengan makanan dan minuman hangat di pendopo itu. Sementara itu di pendopo Padepokan sudah ada Putu Risang, Jaya Katuang dan Bango Samparan. Mereka bertiga telah mengetahui bahwa Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara baru saja menjalani sebuah laku. "Setelah ini, aku akan membawa kalian ke sebuah tempat," kata Prabu Gudarma Siksa kepada Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara. Demikianlah, setelah Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara sudah merasa cukup beristirahat, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Gudarma Siksa, mereka berdua memang telah diajak kembali keluar dari Padepokan. Ternyata mereka telah berjalan lebih jauh lagi naik ke atas Gunung Galunggung. Akhirnya mereka bertiga menemui sebuah tanah lapang berbatu. Prabu Gudarma Siksa mengajak mereka berhenti berjalan. "Kalian telah menyimpan rasa dingin yang sangat di dinding sanubari kalian. Aku ingin melihat sejauh mana kalian dapat menerapkan ajian Muncang Kuning sebagaimana yang telah aku ajarkan," berkata Prabu Gudarma Siksa. "Aku akan mencoba lebih dulu," berkata Pangeran Jayanegara, maju lebih dulu untuk memperlihatkan bagaimana dirinya dapat mengungkapkan rahasia ajian Muncang Kuning. Terlihat Pangeran Jayanegara telah berdiri dengan kaki sedikit merenggang dan kedua tangan beradu di depan dada. Setelah beberapa saat mencoba membuka tirai-tirai rasa dingin yang sangat memenuhi segenap rasa, terlihat sebuah lidah api telah keluar lewat sebuah tangan yang terbuka. Terlihat sebuah lidah api seperti seekor naga api telah melahap sebuah batu cadas, berubah warna menjadi sebuah bara yang membara. "Bagus, sudah sangat sempurna," berkata Prabu Gudarma Siksa penuh kegembiraan hati. "Terima kasih," berkata Pangeran Jayanegara sambil mundur. Maka tanpa diperintah, terlihat Gajah Mada sudah maju menghadap sebuah batu besar yang lain. Sebagaimana Pangeran Jayanegara, terlihat Gajah Mada juga telah berdiri sedikit merenggang dengan kedua tangan beradu di depan dada. Luar biasa, sebagaimana Pangeran Jayanegara, terlihat sebuah lidah api keluar dari sebuah tapak tangan yang terbuka. Terlihat batu besar di depan Gajah Mada telah tersambar lidah api yang begitu panas membara, telah membuat batu sebesar kepala kerbau itu pecah berhamburan ke segala arah menjadi pecahan bara yang masih berasap. "Luar biasa, kamu seperti telah berlatih lebih lama dari Pangeran Jayanegara. Tenaga di dalam dirimu seperti 10 orang raksasa bergabung menjadi satu," berkata Prabu Gudarma Siksa, langsung memuji apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada. Prabu Gudarma Siksa tidak mengetahui bahwa Gajah Mada telah diwarisi hawa murni ayahandanya sendiri, sang pertapa dari Gunung Wilis. Sementara itu Pangeran Jayanegara hanya menganggap bahwa Gajah Mada telah berlatih sangat keras, melebihi dirinya, sehingga telah dapat memiliki tenaga lebih besar dan lebih kuat darinya. "Aku merasa bahwa kalian telah dapat menerapkan ajian Muncang Kuning dengan benar. Berhati-hatilah, bila kalian melakukannya dengan cara terbalik, akan menjadi sebuah ajian yang sangat menyesatkan. Rahasia inilah yang kutakutkan bila saja diketahui oleh orang yang memiliki sarung kayu pusaka kujang Pangeran Muncang itu," berkata Prabu Gudarma Siksa. "Melakukannya dengan cara terbalik?" bertanya Gajah Mada dengan rasa keingintahuannya yang tinggi. Maka perlahan Prabu Gudarma Siksa mencoba menjelaskan apa yang dimaksud perlakuan terbalik itu. Terlihat Gajah Mada dengan wajah berbinar-binar telah memahami maksud pengertian yang dituturkan oleh Prabu Gudarma Siksa. "Ajian ilmu itu menjadi sebagai ajian ilmu keji karena dapat menarik hawa murni lawan lewat sebuah sentuhan," berkata Gajah Mada menguraikan pengertiannya.
Benar, sebuah ajian keji untuk mendapatkan hawa murni lawan, berkata Prabu Gurudharma Siksa. Sementara itu di sebuah tempat di waktu yang sama terlihat seorang lelaki tengah mendaki sebuah perbukitan hijau. Pakaian lelaki itu begitu lusuh dan compang-camping dengan rambut dibiarkan terurai tidak terikat. Bila dilihat dari dekat, terlihat bola mata lelaki itu seperti begitu menakutkan, penuh dengan hawa amarah dan kebencian. Pakaian lelaki itu memang terlihat begitu lusuh dan compang-camping, robek di sana-sini seperti pernah terbakar. Namun bila diperhatikan lebih seksama, ternyata pakaian lelaki itu terbuat dari bahan yang cukup mahal. Siapakah lelaki itu yang sudah seperti seorang pengemis yang biasa ditemui di setiap persimpangan jalan menuju sebuah pasar itu? Ternyata siapapun tidak akan menduga bahwa sebenarnya lelaki itu adalah sang Patih Anggajaya. Ketika terjadi pengepungan pasukan di hutan sebelah timur kota Rajakawali, Patih Anggajaya memang berhasil dapat meloloskan diri dari kepungan api pasukan Adipati Suradilaga dari Singaparna. Berbekal kekecewaan hati, Patih Anggajaya telah pergi menjauhi kota Rajakawali, membawa segunung dendam di dalam hatinya. Ternyata arah langkah kakinya telah membawa dirinya ke sebuah tempat di sebuah perbukitan yang hijau. Dan tiba-tiba saja penciumannya telah menangkap sebuah harum daging burung panggang. Maka tanpa sadar telah mendekati ke arah harum daging burung panggang itu. Akhirnya Patih Anggajaya telah menemukan sumber keharuman itu. Dilihatnya seseorang dari arah belakang tengah menghadap sebuah perapian. "Kebetulan sekali, aku membakar 2 ekor ayam alas," berkata orang itu seperti telah mengetahui kedatangannya. Bukan main terkejutnya Patih Anggajaya setelah mendekati orang yang ternyata adalah Pendeta Rakanata. "Ambillah untukmu," berkata Pendeta Rakanata sambil menyerahkan seekor daging panggang kepada Patih Anggajaya. Terlihat Patih Anggajaya tidak menolak pemberian itu dan sudah langsung mengunyahnya. 2 orang pengemis Sinapapa bertemu di perbukitan hijau, berkata Pendeta Rakanata sambil tertawa melihat pakaian Patih Anggajaya yang lusuh, robek compang-camping mirip pakaian para pengemis. 2 orang pecundang hina bertemu, berkata Patih Anggajaya ikut tertawa. Memang sangat aneh bila 2 orang bernasib sama bertemu akan membuat perasaan hati menjadi semakin akrab bersahabat. Begitulah adanya 2 orang yang sama-sama terbuang dari kota Rajakawali, seperti merasa menjadi sehati, senasib dan sependeritaan. "Kita bukan pecundang, wahai sahabat. Kita akan merebut kembali kejayaan kemenangan kita dengan ini," berkata Pendeta Rakanata sambil menunjukkan sebuah sarung kayu pusaka kujang Pangeran Muncang kepada Patih Anggajaya. "Aku tidak mengerti maksud Tuan Pendeta dengan sarung kayu pusaka kujang itu, dan aku tidak melihat senjata kujang di dalamnya," berkata Patih Anggajaya. Maka Pendeta Rakanata telah mengarang sebuah cerita agar menutupi rahasia putrinya Dewi Kaswari dengan sebuah cerita bahwa pusaka kujang itu telah direbut oleh seorang pertapa berilmu tinggi.